Masih bersama Fakta 62 untuk menguak misteri kematian Brigadir Yosua yang tewas ditembak di kediaman Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua kerahkan tim kuasa hukum mengawal kasus ini. Ada Fikar Ramadhani yang berbincang dengan Nelson Simajuntak, anggota tim pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat pagi, good people. Saat ini sudah bersama dengan kita tim dari kuasa hukum keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Ini langsung saja nih Bang, ini kira-kira fakta mengejutkan apa sih Bang yang sudah ditemukan oleh dan dipaparkan mungkin ya kepada tim kuasa hukum maupun keluarga korban? Tanggal 7 jam 10, anak kita, klien kami ini, anak klien kami masih berkomunikasi dengan keluarga tentunya dan ibundanya. Apa kabar Mama? Sehat? Ya sehat. Ma, jangan hubungi dulu saya dengan Natasha. Kami di Magelang. Itu posisi jam 10. Jam 10 pagi? Iya. Dan terakhir ini dia sempat hilang komunikasi. Handphone juga tidak jelas suara. Ada 3 handphone beliau itu, nomornya ada lengkap. Sampai jam 17. Ada komunikasi lagi baik melalui EA. Dan beliau sudah tidak ada kabar berita lagi. Nah, jadi untuk hasil otopsi sendiri masih memang belum dipaparkan begitu ya? Kemarin kita sudah diundang dari pihak kepolisian tentunya, Mabes Polri. Kita hadir semua lengkap, penasihat hukum keluarga, dan ketika undangan banyak dari kompartemen, divisi-divisi yang ada di Mabes Polri lengkap semua. Dugaan kita ada tentunya tanya jawab tentang hal tersebut. Dari undangan jelas bahwa itu adalah gelar pertama. Jadi para pihak dari pihak kepolisian meminta masukan pendapat dan tentunya apa yang sudah ditemukan oleh penasihat hukum tentang data bahan yang kami peroleh. Oke Bang Nelson, jadi setelah kemarin adanya proses pengusutan, kira-kira fakta-fakta apa yang akhirnya sudah ditemukan selama proses penyelidikan ini Bang? Ketika kita sebut peti mati sampai di Jambi, dan tentunya sebuah tradisi di kita, khususnya orang Batak, saya sebut dari mulai mengandung, lahir, kawin, dan tentunya meninggal, ada acaranya. Ada ulos yang harus kita sertai. Nah, kalau pihak alat penegak hukum meminta ini langsung dikebumikan, itu hal yang melanggar tradisi tentunya. Orang tua tidak terima. Kok ada peti tidak bisa dibuka? Inilah awal dari sebuah tragedi itu yang kita pun selaku penasihat hukum ingin tahu apa bagaimana di dalam peti mati ini. Baik, berarti memang diawali dengan dilarangnya dibuka peti mati ini ya Bang? Absolutely ya? right. Baik. Nah lantas berarti apa sih Bang akhirnya bukti-bukti yang sudah dimiliki begitu oleh keluarga atas kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan? Kalau saya mengatakan ada sebuah kebijakan keluarga, memang kalau ini udah malam, tentunya kalau pengebumian besok, kalau lebam mayat atau tradisi di kita juga ini harus diformalin supaya lebih tahan lama dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah ini dia, jadi diformalin ke hari ketiga dia kita ketahui. Oleh karenanya pas itu, jadi kawan-kawan keamanan karena formalin itu sangat kuat sekali aromanya keluar, di situ kebijakan dari tantenya memfoto diam-diam ini. Karena boleh dikatakan semua handphone dan sebagainya, pintu jendela rumah ditutup. Ya, boleh aroma atau apa, tetapi untung sebuah karunia dia dapat foto itu dan dia kirim ke tetangga yang langsung men-share khususnya ke kami penasihat hukum. Nah Bang, akhirnya dari bukti-bukti foto maupun video yang sudah dikumpulkan, akhirnya seberapa penting dan seberapa kuat sih video dan foto-foto ini Bang dalam proses penyelidikan? Kita mulai, begitu foto tadi kelihatan, bisa kita ambil lagi foto itu, warna-warna itu menunjukkan contoh, di mata ini ada jahitan, di kuping, di bibir ini, semua ada luka-luka, dan ini sepertinya bergeser. Oleh karena itu rahang pun tentunya bergeser. Nah, termasuk di kaki yang kita bisa buka kecuali bagian tengah ini. Ini ada lebam-lebam lah di bawah ketiak ini ya. Baru di kaki seperti ada lubang. Seperti apa, bekas tembakan atau apa seperti itu. Tapi yang paling nyata bisa kita lihat darah masih netes.
Ya, dan di jari-jari ini sudah tidak mampu lagi menahan, kulitnya sudah begini. Biasanya kalau saya sering untuk formalin orang di kampung kita, ini sudah kulit itu yang memegang tangan itu. Harusnya mayat itu kan tegang begini, ternyata itu tidak lagi, dan cukup banyak. Yang terakhir bisa kita perhatikan seksama ya. Mudah-mudahan ini dapat dibuktikan oleh alat penegak hukum kita. Seperti ada jeratan, ada bekas di sini. Di leher. Kalau ini karena dijahit otopsi, ya sudahlah. Tapi kok dia seperti menjahit karung. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa ada satu kejadian yang janggal. Saya sebut sedemikian, tentunya yang perlu pembuktian setelah surat dan harapan kita untuk minta ulang rekonstruksi. Oke, baik. Nah, Bang, lantas menurut keluarga dan juga mungkin tim kuasa hukum nih Bang, seberapa transparankah pihak kepolisian dalam melakukan pengusutan kasus ini Bang? Sampai saat ini seminggu sudah, menit ini ya media, masyarakat sudah memahami, sudah melihat apa-apa yang sudah dilakukan. Kerjasama cukup kooperatif dan tentu kita hadir sampai 2 kali dipanggil. Para bapak-bapak petugas kita di sana melayani kami dengan baik. Terakhir sampai tengah malam, tadi malam kita juga dimintai keterangan supaya ada umpan balik. Kalau sebuah katakan berita acara pemeriksaan, kita sudah dimintai keterangan beberapa dari kawan penasihat hukum supaya polisi memiliki titik terang di mana tentunya ada loophole di antara masalah ini. Tapi selama proses pengusutan mungkin ya, kira-kira dalam proses penyelidikan ini, apakah dari pihak kepolisian sudah menunjukkan gesture kooperatif maupun transparansi? Yang kita alami langsung kooperatif. Biarkan pimpinan, biarkan yang punya republik ini nanti yang memutuskan. Tetapi harapan kita, harapan keluarga, harapan penegak hukum, hukum itu harus ditegakkan. Tidak ada yang tersembunyi. Ini kira-kira apa Bang akhirnya faktor yang membuat kok sepertinya sulit dan hingga saat ini masih belum ditetapkan gitu siapa tersangkanya? Apakah memang prosesnya sulit atau bagaimana nih menurut pandangan Abang? Ya, ini ada teori goodwill, kemauan baik. Bapak Presiden juga sudah menganjurkan bahwa ini harus diselesaikan tuntas. Kita masih pakai praduga tidak bersalah. Untuk sedemikian, tentunya pada waktunya. Biar dulu kawan-kawan alat penegak hukum yang kita sebut tadi, kita harapkan bantuan dari medis, dari rumah sakit yang kita harapkan melalui surat kita, supaya ini terang benderang. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Oke, baik. Terima kasih Bang Nelson sudah mau Sama-sama, meluangkan waktu bisa terima berbagi kasih. fakta bersama kita di sini. Kita berharap memang semoga keadilan bisa hadir untuk semua di Itu sini dia. ya Bang ya. Kebenaran harus terbukti. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bang Siap. Nelson dan Thank you. juga Thank selamat you. beraktivitas Makasih. bagi kita semua Good Day Pop. Pagi.